Pemerintah secara tegas menolak membayar tebusan 131 miliar rupiah yang diminta oleh Peretas Pusat Data Nasional. Pemerintah menegaskan sistem data pelayanan publik ini telah diatasi. Pemerintah melalui Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa Pusat Data Nasional 2 di Surabaya terkena serangan siber. Akibat serangan itu, sejumlah instansi pelayanan publik pun mengalami gangguan akibat masalah yang terjadi di Pusat Data Nasional sejak 20 Juni 2024. Pelaku peretasan Pusat Data Nasional meminta uang sebanyak 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Peretas menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan. Menanggapi hal itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan, pemerintah secara tegas menolak membayar tebusan sebesar 131 miliar rupiah yang diminta oleh Peretas Pusat Data Nasional. Pemerintah pun tegaskan mengenai sistem data pelayanan publik telah berhasil diatasi. Mas lemah itu Pak ya sistemnya Pak? Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar bagaimana Pak? Enggak akan. Kemenkominfo hingga kini terus berupaya melakukan pemulihan PDNS dengan menggait lembaga dan instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, PT Telkom, dan Polri. Tim Liputan, BTV. Hingga kini pemerintah memastikan tidak akan membayar tebusan terhadap peretasan Pusat Data Nasional. Lalu bagaimana dampak yang akan diterima negara terkait hal ini? Untuk membahasnya kita terhubung dengan pakar telematika Abimanyu. Selamat sore Pak Abimanyu. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Abimanyu, kita sudah dengarkan kemarin ya dalam rapat Komisi 1 dengan BSSN dan Kominfo. BSSN mengatakan mereka sebenarnya sudah memprediksi bahwa ada potensi serangan siber, salah satunya ransomware. Kemudian Kominfo dalam tanda kutip menyalahkan kementerian lembaga seharusnya melakukan backup secara mandiri, secara masing-masing. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas hilangnya data di PDNS ini? Kemenkominfo lah bertanggung jawab. Itu lempar batu sembunyi tangan itu kalau ibaratnya dia minta untuk kementerian yang lain melakukan backup. Itu namanya pengelola data center, tetapi kemudian itu kayak anak kecil. Ya dia yang menyediakan, dia yang meminta kepada yang lain atau kepada kementerian-kementerian yang lain siap menggunakan area dia juga menyatakan berarti dia sudah established. Dan dia membuat PDN itu juga berarti atas pemerintah, atas tentu instruksi dari presiden, misalnya sudah ada PDN dulu nggak punya, nah sudah ada kemudian terserang dan kemudian lumpuh, habis itu yang dia salahkan kementerian harus segera melakukan backup semuanya gitu. Itu kayak anak kecil, itu pengelolanya benar-benar kelas ecek-ecek banget ya Kemkominfo. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertanggungjawaban pengelola area itu jelas adalah Kemenkominfo. Terkecuali apabila yang terkena adalah kementerian-kementerian tertentu, boleh dia minta kementerian yang bersangkutan untuk kemudian lebih teliti dalam melakukan backup data. Jangan salah bahwa di setiap kementerian, walaupun mereka bukan orang-orang IT, misalkan Kominfo kayak yang lain ya, tapi kementerian yang lain ada bagian-bagian IT-nya dan yang saya tahu juga cukup mumpuni, walau tidak ada satupun yang saya terlibat dengan kementerian manapun, tapi saya yakin mereka mumpuni, mereka mempunyai konsultan dan mereka juga mempunyai data centernya masing-masing, tetapi tidak centralized. Nah kemudian Kominfo, kementerian tersebut, dia harus mempunyai data yang untuk dibagi kepada kementerian yang lain kalau butuh data ini, sehingga tidak kalau ada akses dari kementerian lain, maka kementerian yang diakses ini dia nggak keberatan melayani begitu banyak kementerian, maka itu data-data yang bisa di-share kepada publik dan kepada instansi-instansi terkait ditaruhnya di PDN. Itu normalnya harus seperti itu. Ya, dan kemudian tertitipkan PDN sehingga kalau ada akses umum aja ke sana. Tetapi tentu setiap kementerian mempunyai akses-akses pribadi, data-data internal yang tidak perlu di-sharing kepada siapapun, nggak ada kepentingannya publik mengakses. Itu pasti ada di kementeriannya masing-masing. Nah, kemudian yang namanya pengelola data itu pasti selalu melakukan backup. Saya waktu itu kepada Dirjen di Kominfo Dirjen Informasi dan Komunikasi kalau nggak salah, Pak Usman Kamsong, saya bilang bahwa yang namanya backup itu ada 3, yang namanya ada incremental, diferensial, dan parsial. Itu harus dilakukan dan masing-masing tahu. Tetapi PDN juga harusnya mempunyai backup data yang sebagai sentral, karena dia adalah mensentralisasikan semua informasi dari berbagai kementerian. Tanggung jawabnya dia untuk melakukan backup, karena backup secara keseluruhan. Backup ini tidak pernah ketahuan terjadinya untuk apa, tetapi selalu untuk kesiagaan.
Nah ini harusnya jadi tanggung jawab mereka. Kalau mereka bertanggung jawab dan kemudian terjadi hal yang kayak gini, harusnya PDN nggak perlu berlama-lama untuk kemudian bisa melakukan recovery lagi. Ya nggak perlu sampai berhari-hari, tinggal restore datanya sudah beres. Tetapi ini kan nggak terjadi, sudah berhari-hari masih berantakan, kemudian baru setelah seminggu lewat ya ada talk show dengan saya bilang harusnya melakukan gini. Dia bilang oh ya udah dilakukan. Apanya udah dilakukan? Kalau sudah dilakukan hal yang gini nggak perlu tertunda-tunda. Jam 1 down, kemudian jam 2 melakukan removal, jam 3 melakukan reinstalasi, jam 3 misalnya bisa melakukan recovery, jam 4 melakukan restore, jam 5 sudah kemudian up lagi dan melakukan restrain. Removal, reinstall, rebuild, recovery, dan restrain ini udah suatu cara-cara yang umum dilakukan oleh orang-orang IT, ya, pengelola data untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan-kerusakan ataupun masalah-masalah kayak gini. Ternyata nggak kejadian di PDN gitu loh. Dia yang masalah jadinya. Baik. Yang jelas saat ini kasus peretasannya sudah terjadi. Pemerintah pun mengakui sudah tidak mungkin untuk memulihkan data di PDN. Lantas akan seperti apa dampaknya kehilangan data yang saat ini disandra oleh peretas melalui ransomware di PDNS ini, Pak Abimanyu? Iya berarti pengelola PDN-nya bodoh dong dari mulai menterinya sampai ke bawah. Masa kita sekarang namanya suatu data center, baik diserang apapun nggak diserang, kita melakukan backup itu setiap hari. Setiap hari ya gitu loh. Jadi kalau mereka sudah melakukan backup setiap hari Senin mereka jebol misalnya di intrusi orang, dihack orang, maka data dari hari Minggu dilakukan restore yang namanya diferensial, kemudian incremental adalah data dari Senin pagi sampai mulai sejak dia diretas. Kemudian data-data parsial yang mungkin juga masih bisa di restore. Itu bisa dilakukan dan kalau itu bisa dilakukan nggak ada data yang hilang. Ini kok kayak anak kecil, ini saya ajarin nih orang-orang Kominfo ya, yang namanya server itu tinggal dicabut kabelnya, diputus wifi-nya, maka akses kita sepenuhnya terhadap server 100%. Ya nggak ada yang kemudian pas sudah dilakukan gitu benar-benar buta datanya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, ini semuanya blank, nggak bisa mengakses datanya. Itu kayak anak kecil, itu dan kemudian mungkin juga menganggap publik itu anak kecil. Nggak kayak gitu. Ini saya ngomong belak-belakan nih di depan televisi ya. Kalau memang orang Kominfo berkeberatan ketemu saya, gitu loh, silahkan aja. Utarakan apa yang mereka lakukan sudah benar apa enggak. Mereka nggak pernah melakukan backup. Kalau mereka sudah lakukan backup, itu nggak perlu ada data yang hilang. Dan yang namanya ransomware, kalau kata orang Kominfo-nya dibilang, oh ini ada software kayak gitu-gitu. Ransomware itu kriminalnya, bukan softwarenya. Selalu dikomunikasikan kepada media-media itu adalah suatu software ransomware gitu. Ini kan jadi kasihan media-media kemudian menyebar kepada masyarakat seolah-olah itu adalah suatu software. Enggak. Semua orang bisa melakukan pengerusakan, bisa melakukan intrusi kepada layanan manapun, ya. Nah, kemudian dia bisa melakukan mematikan, dia bisa mengambil data, dia bisa kemudian mematikan akses dan lain sebagainya. Tetapi sejauh mereka tidak bisa tidak melakukan permintaan tebusan, maka itu bukan ransomware. Mereka hanya melakukan sistemnya hanya dibikin down. Udah ada exit yang kayak gitu. Tapi saat mulai meminta tebusan, nah ini baru dinilaikan sebagai ransomware. Nah, dan kenapa ini sekarang kayak biasa doang dianggap ransomware? Ini pasti hanya sekedar mengarahkan untuk kepada publik, wah ini ada suatu nilai data akses yang sampainya nilainya ratusan miliar. Ujung-ujungnya ini mah proyek, nanti akhirnya di Kominfo akhirnya ada proses, ada proyek untuk melakukan recovery dan penguatan gitu. Nah, Kominfo sendiri kan mengatakan data yang diretas atau disandra ini sebenarnya tidak bisa diakses oleh peretas, hanya dikunci saja. Jadi tidak mungkin akan diperjualbelikan, walaupun juga di satu sisi tidak bisa dipulihkan. Apakah benar demikian, Pak Abimanyu? Allah, enggak, saya tahu kualitasnya Kominfo, enggak kayak gitu. Gini, yang namanya semua backup data atau penyimpanan data, apalagi ini datanya adalah untuk dibagi ke kementerian yang lain ya. Catat nih gitu loh, untuk dibagi. Kalau semuanya itu dilakukan suatu pengunci, ada enkripsi, maka setiap saat diakses oleh siapapun ya kementerian ataupun individu, setiap saat itu harus dilakukan dekripsi. Jadi disimpannya enkripsi, dilakukan dekripsi untuk baru ditayangkan. Hal itu kalau dilakukan, wah servernya pasti berat banget karena selalu tiap-tiap data, tiap record dilakukan dekripsi. Pasti ribet banget, pasti akan berat gitu loh. Itu jadinya akhirnya apa, data-data yang penting memang harus perlu dilakukan enkripsi, tetapi data-data yang memang shareable itu dibiarkan terbuka, nggak harus semuanya dienkripsi. Kalau orang yang pintar mengelola yang kayak gitu, kalau dia bilang semuanya dienkripsi, kemudian mereka sendiri akhirnya down, lah ngapain? Mereka sendiri percuma mau dibilang itu datanya keumpat kemana-mana. Kalau memang datanya itu tidak bisa diakses, tidak bisa dibuka orang, ya maka si pelaku ransomware juga ngapain dia bilang dia mau menyerang.
Yang namanya membuka enkripsi itu nggak mudah. Ini saya kasih contoh. Enkripsi menggunakan RSA itu adalah sekitar yang misalnya RSA yang 128 bit itu menggunakan komputer yang tercepat di dunia itu masih membutuhkan 100 tahun untuk bisa membuka komputer tercepat di dunia 100 tahun. Jadi nggak mungkin kalau pencuri data kemudian dia tahu di enkripsi itu dia kemudian masih mau ngambil. Ngapain bagi mereka? Enggak lah. Dan kemudian namanya ransom itu ada dua tindakannya, ada enkripsi, ada melakukan locking tanpa dia melakukan. Jadi mengenkripsi bisa saja dari pelaku ransom ini. Intinya data yang diretas di PDNS ini masih sangat berpotensi untuk bisa diperjualbelikan, walaupun saat ini katanya terpantau belum ada data-data yang bocor atau diperjualbelikan di dark web. Apanya yang terpantau? Yang mereka nggak bisa pantau lah sejauh belum di ini. Mereka bilang sekarang nggak ada. Tapi kalau sekarang pelakunya tinggal nunggu sampai 1 bulan ataupun beberapa bulan berikutnya mereka melakukan, baru mulai dijual. Di sini baru mulai Kominfo akan kebingungan. Ini datanya dari mana ya gitu loh. Itu kan selalu terjadi. Silakan catat Kemkominfo berapa kali kejadian pencurian data waktu itu diambil data dari PLN, sehingga saya dari Telkom dan kemudian dari institusi lain. Ya banyak yang kemudian kejadian akhirnya jadi isu. Tidak ada satupun pernyataan dari halamannya Kominfo bahwa sudah melakukan recovery dan sudah melakukan pengejaran dan kemudian kasusnya sudah selesai. Nggak ada satupun. Selalu semuanya gantung. Jadi sudah keambil dan sudah gantung. Dan cuma ngomong, oh kami udah tanyakan ke manajemen PLN, ke manajemen Telkom, ternyata itu bukan data mereka, itu data lama dan sebagainya. Hanya menyanyikan tetapi tidak melakukan klarifikasi, tidak melakukan ngecek. Jadi kemudian itu juga kasus-kasus yang biasa aja mereka nggak bisa tangani, apalagi kayak sekarang gitu loh. Ini saya bukan hanya sekedar ngomongnya pedas kemudian kritis, enggak, ini memang fakta. Silahkan dibuktikan, memang ini fakta, ini kejadiannya. Dan kemudian saya bukan berdasarkan akses ke Kominfo, tetapi berdasarkan yang selalu diberitakan oleh ke media-media kepada masyarakat. Kemudian saya analisa seperti apa kinerjanya. Dari laporan dari media aja udah ketahuan kinerja Kominfo seperti apa. Sampai sekarang Kominfo tidak sanggup mengutarakan bahwa yang diretas itu PDN itu dengan data center dengan kualitas tier berapa. Kualitas tier itu ada namanya ibaratnya suatu kelas ya. Tingkatan dari yang biasa, secure banget, dan secure abis gitu misalnya. Nah, hal ini tidak bisa diutarakan oleh Kominfo. Dia kenapa? Karena ini PDN sementara. Kan lucu, data nasional, data yang penting kemudian disimpannya kepada di PDN sementara. Harusnya mau sementara sekalipun itu tetap ada PDN yang benar-benar harusnya real dan kemudian yang paling dijaga. Karena yang namanya PDN itu rencananya kan ada di Bali, di Batam, di Balikpapan, dan satu lagi di Manggarai Barat. Ya itu yang intinya mau dibangun katanya dulu. Nah kemudian ujuk-ujuk ada di Surabaya sementara, kemudian ada di mana sementara. Buktinya waktu saat sementara 1 down, sementara 2 tidak bisa melakukan recover. Atau nggak tahu sementara 2 atau yang down ya. Sementara satunya nggak bisa recover. Untuk apa punya 2 sementara kalau sementara satu sama lainnya itu tidak bisa saling recover? Harusnya ada. Karena namanya redundancy, sistem itu pada saat satu jatuh ini langsung take place. Yang kemudian database-nya itu selalu melakukan backup mirroring. Jadi satu server down lalu kemudian database-nya itu dibaca oleh server yang lain. Ini nggak terjadi hal yang kayak gitu kan, down kemudian mati semuanya, PDN-nya nggak berdaya gitu. Ya, saya sebenarnya masih ingin melanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini, tapi sayang sekali durasi kita terbatas. Terima kasih atas informasinya Pak Abimanyu, semoga ada kesempatan lain kita bisa berbincang lebih jauh. Selamat sore. Baik, sama-sama. Ya maaf Kominfo saya sindir. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.